Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hastari dari Geografi 18A, NPM 18030023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan asal tari piring. Tari piring adalah tarian adat yang berasal dari Minangkabau, tepatnya dari Solo, Sumatera Barat. Diperkirakan tarian ini telah ada sejak 800 tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, tarian ini dilakukan sebagai ritual upacara syukur kepada para dewa atas berkah hasil panen yang melimpah. Selanjutnya, fungsi tari piring. Pada zaman dahulu, tari piring hanya diadakan oleh orang-orang golongan mampu. Akan tetapi, di lingkungan sosial masyarakat saat ini, tarian piring biasanya dipentaskan saat upacara adat seperti acara pernikahan, khitanan, dan pengangkatan penghulu. Selain itu, tarian ini juga digelar saat panen raya. Bahkan mengikuti perkembangan zaman, tarian ini tidak hanya berfungsi untuk upacara adat. Tarian juga digunakan saat hari besar nasional, seperti HUT Republik Indonesia, serta dalam rangka menyambut tamu atau pejabat tinggi. Keunikan dari tari piring itu sendiri terletak pada piring sebagai properti utama. Sesuai dengan namanya, tarian ini menggunakan peralatan utama berupa piring saat menari. Piring inilah yang membuat tarian ini berbeda dengan tari adat dari daerah lain. Penggunaan piring sebagai gerakan tari memiliki makna dan sejarah tersendiri, dan hebatnya piring tersebut tidak pernah jatuh saat dimainkan. Yang kedua, gerakan tari unik. Gerakan dasar dari tari piring adalah meletakkan piring di atas kedua telapak tangan, kemudian menggenggamnya. Piring digerakkan secara memutar dan diayun-ayunkan. Mengikuti irama musik pengiring dengan teknik memegang tertentu, piring tersebut tidak akan jatuh. Yang ketiga, beragam musik pengiring. Untuk mengiringi penari, piring digunakan berbagai jenis alat musik seperti rebana, gong, saluang, talempong, dan sebagainya. Yang keempat, suara denting, cincin, dan piring. Pada saat menari akan muncul suara dentingan yang berasal dari cincin dan piring yang menjadi properti. Suara tersebut semakin menambah ciri khas tarian ini karena dapat menyatu dengan musik pengiringnya. Yang kelima, menari di atas pecahan piring. Keunikan lain yang sepertinya tidak dimiliki oleh kesenian tari maupun terdapat pada akhir pertunjukan, para penari akan melempar piringnya ke lantai hingga pecah, kemudian berjalan di atas pecahan piring yang tajam tersebut tanpa terluka. Selanjutnya, gerakan tari piring. Para penari piring menggunakan dua buah piring yang digenggam pada telapak tangan mereka. Sesuai irama musik, kemudian piring tersebut diayun-ayunkan sedemikian rupa. Kostum penari piring. Setiap tari daerah pasti memiliki jenis dan bentuk busana khas ketika melakukan pementasan. Pada tari piring, para penari akan mengenakan dua jenis busana, yaitu busana untuk pria dan wanita. Meski terdiri dari jenis kostum, akan tetapi penampilan mereka tapi terlihat seragam dan kompak. 1. Busana penari pria. Pakaian penari pria memiliki karakteristik yang berbeda dengan pakaian penari wanita. Akan tetapi keduanya merupakan busana asli dari Minangkabau. Kostum penari piring pria disebut dengan rangmudo, yaitu dengan bentuk pakaian berlengan panjang serta hiasan misya yang juga disebut hiasan renda emas. Yang kedua, busana penari wanita. Baju kurung adalah jenis busana yang digunakan oleh penari piring wanita. Bahan utama untuk membuatnya adalah kain satin dan beludru. Selain itu, penari wanita juga akan mengenakan selendang yang terbuat dari kain songket sebagai hiasan yang diletakkan di bagian kiri tubuh. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
piring anu